Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah rumah rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Sungguh tega, seorang bayi baru lahir ditemukan dalam kantong plastik di area kebun. Mantan anggota TNI tertangkap tangan mencuri cabai di Garut. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di semak-semak di Pantura, Subang. Bayi ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik dan dikerubuti semut. Apa? Plastiknya mana? Sungguh malang, seorang bayi baru lahir ditemukan di area kebun di Dusun Ciawi Tali, Desa Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Minggu malam. Saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan dikerubuti semut, terbungkus plastik kresek dan masih berlumuran darah. Keberadaan bayi diketahui oleh warga yang melintas di jalan kampung yang sepi. Warga berhenti karena mendengar suara tangis bayi dari semak-semak kebun. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini kemudian dibawa ke rumah warga sebelum akhirnya dibawa ke Puskesmas Pusaka Nagara, Subang. Dengar suara bayi. Jam berapa itu? Balik lagi jam 6-an lah lewat tujuan. Terus saya yang ngedekatin bayinya. Dilihat. Berarti masih berlumuran darah ya? Ya. Ini darah yang dekat dari situlah. Pertama datang kan dilihat tali pusatnya ya. Tali pusatnya warnanya hitam. Udah di vitamin K, udah disuntik, berat badannya 2,5. Sini ada yang luka-luka atau gimana? Ada di daerah mata sebelah kanan. Iya, karena binatang semut, soalnya tadi kata masyarakat yang menemukan banyak semut di badannya. Saat ini polisi masih memburu orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Polisi juga memeriksa data ibu hamil di semua bidan yang berada di Kecamatan Pusaka Nagara, Subang. Kemudian pada saat berada di TKP, kami dengan anggota melakukan penyelidikan, melakukan keterangan atau saksi-saksi terkait dengan peristiwa tersebut. Kemudian sementara ini masih melakukan penyelidikan untuk mencari siapa ibu bayi tersebut atau pelaku yang melakukan pembuangan di lokasi. Demi memastikan kondisi bayi malang ini dirujuk ke Rumah Sakit Pamanukan Medical Center, Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di aliran Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor. Diduga pria berkaos putih dan celana biru itu sudah berusia di atas 50 tahun. Petugas gabungan mengevakuasi mayat seorang pria yang ditemukan di aliran Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor, Minggu siang. Jasad korban yang diduga berusia di atas 50 tahun itu pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah memancing. Penemuan sesosok mayat ini menggemparkan warga sekitar. Warga yang berkumpul di tepi sungai memadati lokasi untuk melihat proses penanganan jenazah. Lokasi penemuan yang jauh dari permukiman membuat proses evakuasi sulit dilakukan. Petugas memperkirakan korban sudah lebih dari 3 hari berada di aliran sungai. Jenazah yang ditemukan sudah dalam kondisi membusuk, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Awalnya kita lagi kerja bakti ya di lapangan Odol RW 7. Tiba-tiba setelah kita istirahat dulu, ada warga yang datang ke kita dan informasikan adanya mayat di kali. Si orang ini memang bertiga sama temannya ini untuk memancing. Untuk kondisi jenazahnya hampir membusuk ya mungkin kurang lebih 3 atau 4 hari ya sudah ada gitu. Jenazah tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri di Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Oke, untuk ciri-ciri korban itu seperti apa? Korbannya laki-laki, usia paruh baya. Oke, untuk pakaiannya sendiri kan atau gimana? Pakaiannya menggunakan kaos warna putih dan celana warna biru. Dia sudah berapa hari, apakah kita masih nunggu hasil dari rumah sakit.
Hingga kini pihak polisian masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Petugas juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk melapor ke Polsek Gunung Putri. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 2 ruko yang berada di Kota Banjar dibobol maling dalam semalam. Pelaku menggasak barang elektronik dan ponsel korban. Garis polisi terpasang di depan sebuah klinik kecantikan yang berada di Jalan BKR Kota Banjar. Pasalnya ruko ini jadi salah satu bangunan yang disantroni maling pada Minggu malam. Kejadian ini diketahui oleh pegawai klinik yang akan masuk ke ruko. Sang pegawai begitu kaget karena ternyata pintu depan klinik sudah terbuka. Setelah diperiksa, ponsel, laptop, dan uang tunai hilang dari tempatnya. Diduga pelaku mencongkel pintu depan untuk membobol klinik kecantikan tersebut. Polisi juga menerima laporan dari sebuah ruko di Jalan Kartasasmita. Kejadiannya hampir sama, di mana pintu depan ruko terbuka dan sejumlah barang elektronik ludes digasak maling. Yang dibobol kliniknya. Kliniknya. Apa saja yang hilang? Yang hilang handphone sama uang tunai. Berapa itu uangnya? Kurang lebih 500. Jalannya dari sini, dari depan, kuncinya dibobol itu? Iya, kuncinya dibobol. Pas tadi teteh ke sini, itunya udah buka gitu? Udah dibobol. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP termasuk mengambil sidik jari dari lokasi kejadian. Dugaan sementara, pelaku di kedua tempat adalah orang yang sama. Kasus ini tengah ditangani Reskrim Polres Kota Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Seorang pria ditangkap warga dan para petani karena kedapatan mencuri sayuran cabai di Garut. Dalam aksinya pelaku mengenakan seragam TNI dan mengaku sebagai anggota aktif TNI. Dalam rekaman video berdurasi kurang dari 1 menit, seorang pria dengan seragam TNI ditanyai warga karena diduga mencuri sayuran cabai dari kebun warga di Kecamatan Cigeduk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pria berseragam TNI dengan jaket kulit itu babak belur jadi sasaran amukan warga. Awalnya para petani memergoki pelaku dan rekannya yang sedang menjarah cabai dari kebun kosong, namun ia berkilah dan mengatakan sebagai anggota TNI. Saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa 2 karung cabai hasil jarahan. Buntut dari viralnya kejadian itu, Kodim 0611 Garut menyatakan pelaku bukan anggota TNI aktif, melainkan pecatan TNI sejak tahun 2006 lalu. Dapat saya sampaikan dan dapat saya pastikan bahwa pelaku atas nama Wiwinarno bukan merupakan anggota TNI. Wiwinarno ini sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Militer 9 Bandung terkait dengan pelanggaran yang dilakukan bersangkutan, sehingga yang bersangkutan bukan lagi anggota TNI aktif. Pihak Kodim juga mempertimbangkan tuntutan lain terkait tindakan pelaku yang sudah mencoreng nama baik institusi. Dalam penangkapan ini, 1 orang lainnya turut diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Bayongbong. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sejumlah petani melakukan protes akibat belasan hektar kebun teh garapan dirusak oleh orang tak dikenal di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Polisi pun turun tangan untuk memburu otak pelaku sekaligus menyelidiki kasus ahli fungsi lahan yang memicu banjir bandang ke permukiman warga ini. Inilah luapan kekecewaan dan kesedihan para petani di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Mereka kesal saat mengetahui lahan kebun teh garapannya rusak. Tidak tanggung-tanggung, kerusakan kebun teh garapan di areal PTPN ini mencapai 14 hektare lebih. Kebun teh ini dirusak oleh orang tak dikenal dengan cara ditebang, kemudian dialih fungsi lahan pertanian seperti kentang. Modusnya pelaku membayar murah sejumlah warga secara diam-diam untuk menanami lahan kebun teh yang sudah dirusak dengan bibit kentang. Hasil panennya dikuasai dan dijual ke pasar oleh pelaku. Alih fungsi lahan tersebut membuat pemukiman di dekat perkebunan teh sempat dilanda banjir bandang karena tidak ada resapan air.
Penyidik Satreskrim Polresta Bandung turun tangan untuk menggelar olah TKP. Polisi tengah memburu otak pelaku di balik peristiwa alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana banjir bandang dan merendam ratusan permukiman warga. Ada beberapa laporan, ya. Laporan terdahulu sudah naik ke penyidikan, ya, dan sudah teridentifikasi nama-nama yang melakukan pengrusakan. Kami akan mengejar aktornya yang mendanai, yang memberikan uang, ya, sehingga para pelaku ini memotong pohon-pohon ini. Untuk LP tanggal 25 atau kejadian tanggal 25, kami sudah memeriksa beberapa saksi-saksi, sudah olah TKP, dan sudah teridentifikasi orang-orang yang melakukan penebangan. Untuk mencegah bencana susulan, pemerintah daerah dan warga sekitar melakukan penanaman pohon agar resapan air kembali berfungsi di kawasan tersebut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.